Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kalau panjenengan disuruh menyebutkan mbah-mbahnya sampai tingkat 5, kira-kira wonten sing hafal? Wonten. Apal 50.000 ya napa? Tetap betul-betul nih, Masya Allah. Ini kelemahan orang-orang kita, okay? Padahal kita punya tradisi, napa niku? Wonten namine udek-udek, canggah, wareng, napa malih? Nggih, napa siwur-siwur, gedebok bosok, nggih. Kita punya itu, tetapi mungkin kita cuma bisa menyebutkan sampai mbah, terus kata sing lali, dhuwure. Masya Allah. Buyut, sampai buyut tok paling. Rata-rata, nggih. Buyut sik eling. Dhuwure pun mboten semreblas. Nah, kelebihan orang Arab itu, Pak, nggih. Kelebihan orang Arab dulu, ndak tahu sekarang, nggih. Itu dia hafal bahkan sampai 30 ke atas. Bayangkan itu. Sampai 30 ke atas, Pak. Seperti Nabi itu, nggih. Itu kan terus diurut sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim. Banyak yang hafal. Karena memang tradisi mereka menghafal. Nggih. Tradisi mereka menghafal. Sehingga Quran itu pas turunnya di Mekah itu pas. Karena tradisinya menghafal. Nah, kalau ada tulisan itu membantu saja, Pak, dulu. Jadi dulu itu Al-Quran disuruh nulis itu karena untuk membedakan mana ini Al-Quran, mana ini hadis. Kalau hadis nggak boleh ditulis dulu. Supaya nggak campur. Masya Allah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nasabnya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Masya Allah. Kemarin lupa, saking semangatnya kemarin. Jadi nama lengkapnya adalah Utsman ibnu Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Berapa itu, Pak, tingkatan itu, Pak? 6 Nabi itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad itu Muhammad bin Sinten? Abdullah bin Abdul Muthalib, terus dhuwure bin Hashim, nggih. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Masya Allah. Berarti antara Sayyidina Utsman dan Nabi itu ketemu di orang yang namanya sinten? Ngandhap malih. Abdi Manaf, nggih, Abdi Manaf. Bertemu di Abdi Manaf. Jadi orang yang bernama Abdi Manaf ini mempunyai 3 putra laki-laki. Ya, namanya putra laki-laki, Pak. Yang satu namanya Abdisyam. Kemudian yang kedua Muthalib, yang ketiga Hashim. Nah, Hashim ini nanti nikah dengan orang Yasrib atau Madinah. Ketika anaknya sudah di kandungan, Hashim ini wafat, Pak. Jadi anaknya lahir dalam kondisi yatim. Nah, anaknya ini nanti akan dibawa oleh pamannya, yaitu Muthalib, dibawa ke Mekah. Anaknya nanti karena
masih kecil sudah banyak uban, maka disebut dengan diberi julukan Syaibah. Syaibah. Wonten lagune Pak nggih. Syaibah itu artinya uban. Dibawa. Jadi Syaibah keponakannya ini dibawa oleh Muthalib. Nah, Muthalib ini kalau keluar perjalanan keluar, kalau masuk ke Mekah biasanya membeli budak. Sehingga kemudian ada orang tanya, "Sopo iku?" Biasa Abdul Muthalib mesti tuku budak. Akhirnya kemudian disebut budaknya Muthalib. Padahal namanya Syaibah, keponakannya. Dalam bahasa Arab akhirnya disebut dengan Abdul Muthalib. Nah, inilah paman siapa? Kakeknya Nabi. Masya Allah. Jadi Abdi Manaf ketemu di Abdi Manaf. Berarti Utsman ini pernah tua apa pernah nom kali Nabi, Pak? Anaknya Abdi Syam. Jadi ketemu di Abdi Syam, kemudian Sinten Muthalib Hashim. Berarti Utsman itu pernah tua, Pak. Pernah tua. Tapi di Arab tidak berlaku panggilan sampean niku pernah nom kudu nyeluk napa? Emas enggak ada. Bahkan panggilan paman pun jarang. Langsung saja. Tapi kalau kita ini diurut-urut sampean niku pernah nom ojo jambal mbek iku. Biasanya begitu. Masya Allah. Pernah tua. Sedangkan ibunya bernama Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaid bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ketemu lagi di Abdi Manaf. Masya Allah. Nah, ibunya nanti masuk Islam, Pak. Ibunya masuk Islam, umurnya panjang. Meninggalnya di zaman kekhalifahan beliau. Di zaman kekhalifahan beliau. Jadi memang orang dulu itu, apalagi wanita, itu selisih dengan anaknya itu dekat. Kenapa? Karena nikah muda. Nikah muda. Sayyidatina Aminah itu ketika melahirkan Nabi, usianya masih 12 tahun, Pak. Masih 12 tahun, bayangkan. Masya Allah. Sedangkan ayahnya, yaitu Affan bin Abil As, ini meninggal sebelum kenabian. Meninggal sebelum kenabian. Jadi Nabi belum diutus menjadi Rasul, sudah meninggal. Nah, beliau ini dilahirkan, maksudnya Sayyidina Utsman ibnu Affan, itu dilahirkan 6 tahun setelah tahun gajah. Nah, Nabi itu kan terkenal ketika lahir itu namanya tahun gajah. Berarti berapa selisih usia dengan Nabi? Ya 6 tahun, ya, sekitar 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Masya Allah. Utsman menikah dengan 8 istri. Masuk kaget nih Pak. Loh, sing tak krungoni kok mek sinten? Ruqayyah sama Ummul Kulsum. Dakno 8 istri. Jarene meneng-meneng isin-isin glendeng-glendem iki. 8 Masya Allah. Mboten ngoten Pak nggih. Jadi durung-durung ampun berkesimpulan ngoten. Jadi setelah beliau menikah dengan Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Ummu Kulsum 6 tahun berikutnya dengan Ummu Kulsum itu meninggal lagi kan, ya? Meninggal lagi. Maka beliau kemudian menikah lagi dengan seseorang yang namanya Fakhithah binti Ghazwan. Dan seterusnya. Berarti masih berapa, Pak? 5 orang lagi. 5 orang lagi, ya. Sampai yang kemarin sudah saya singgung, yaitu Nailah binti Al-Farafisah. Awalnya orang Kristen ini Pak, Nailah ini masuk Islam. Kemudian dinikah oleh atau dijodohkan dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Masya Allah. Lalu putranya berapa Utsman ini?
putranya lumayan. Yang laki-laki ada 9 orang. Betul saya sebut kesuwen lagi. Kemudian yang putri ada 5 orang. Berarti berapa? 14 orang. 14. Kalau zaman itu ya masih biasa-biasa saja. Istrinya saja 8, Pak. Masya Allah. Nah, pada zaman jahiliyah, ini salah satu keistimewaan daripada Sayyidina Utsman. Utsman adalah termasuk orang yang paling utama di kalangan Bani Umayyah. Di kalangan Bani Umayyah. Kedudukannya tinggi, hartanya banyak, dan sangat pemalu. Sangat pemalu. Jadi beliau ini sangat menjaga agar jangan sampai orang lain melihat auratnya. Jangan sampai orang lain melihat auratnya. Nah, biasanya orang kaya itu kan pembantunya banyak, Pak. Ngerti nggih? Kalau mau mandi itu pembantunya disuruh keluar semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Kuatir kok pas andukan ono sing mlebu. Gawe anduk tok ono sing mlebu. Kuatir begitu. Masya Allah. Jadi beliau sangat menjaga jangan sampai auratnya terlihat oleh orang lain, saking pemalunya. Jadi mboten nate, Pak, terus ote-ote teng jaba mboten nate. Mboten nate. Masya Allah nggih. Jadi kaumnya sangat mencintai dan sangat menghormati. Sampai-sampai kalau ibu di Mekah itu, ini sering saya sampaikan, kalau gendong anaknya yang masih kecil itu, mereka mengatakan walladzi huwar rahman inni la uhibbuka kama tuhibbu Quraisyun Utsman. Demi zat yang Maha Pemurah, aku mencintaimu wahai anakku yang diudang itu, Pak nggih. Sebagaimana kecintaan orang-orang Quraisy kepada Utsman. Masya Allah. Jadi hampir semua orang itu mencintai Utsman. Nah, para jemaah sekalian, dia ini tidak pernah melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji itu perbuatan yang tidak baik. Tidak pernah minum khamr dan tidak pernah menyembah berhala. Walaupun kanan kiri menyembah berhala, beliau tidak pernah ikut menyembah berhala. Sebab logikanya dipakai. Tidak pernah minum khamr. Sebab orang minum khamr itu nanti dia akan kehilangan akal, kayak orang gendeng. Masya Allah, itu mulai sebelum Islam sudah begitu. Dia juga tidak pernah ikut acara hiburan. Acara hiburan ini contohnya apa, Pak? Karaoke, itu hiburan. Sebenarnya boleh juga, boleh karaoke itu. Tapi beliau tidak pernah. Apalagi nonton konser, ya malah nggak pernah, Pak. Nonton palapa, monata tidak pernah, nggak pernah, Masya Allah. Mboten wonten waktu niku, Pak. Waktu niku sing wonten niki biduan, biasanya syair itu, syair, Masya Allah. Nah, dengan sifat malu yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan, Nabi pun dibuat segan, Pak, sungkan. Suatu saat Nabi ini sedang bersantai. Namanya orang santai ya bajunya seadanya. Terus kalau pakai sarung ya sarungnya pokoknya santai. Masya Allah. Kemudian ada Sayyidina Abu Bakar minta izin masuk, langsung diizinkan. Kemudian ada Sayyidina Umar minta izin, langsung diizinkan. Nah, begitu yang ketiga ada Sayyidina Utsman ibnu Affan minta izin, sik, jangan masuk dulu, ojo oleh mlebu sik. Nabi merapikan semuanya, Pak. Bajunya dikancingno misalnya, sarungnya dipasno ngisor nih. Masya Allah, perfect gitu, Masya Allah. Lalu baru Sayyidina Utsman diizinkan masuk. Sering saya sampaikan juga. Padahal 2 orang itu mertuanya. Sementara Utsman adalah
menantunya. Tetapi beliau lebih sungkan kepada menantunya. Bayangkan itu. Nah, sikap Nabi ini membuat Sayyidatina Aisyah heran. Lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi ayahku datang, engkau biasa-biasa saja. Umar datang, engkau juga santai-santai saja. Tapi kenapa ketika Utsman datang, engkau berbenah dan merapikan pakaianmu?" Masya Allah. Apa jawab Nabi? "Ala astahyi mir rajulin tastahyi minhul malaikah." Tidakkah aku merasa malu terhadap seorang laki-laki yang bahkan para malaikat pun malu. Masya Allah. Berarti malunya Sayyidina Umar ini sudah terkenal di langit, Pak. Orang-orang langit itu, penghuni langit sudah paham semua bahwa Sayyidina Utsman itu adalah pemalu. Jadi kalau kita punya anak, bukan kita, maksudnya masing-masing. Kita itu seperti jenengan istri saya. Kalau panjenengan punya anak, terus disuruh tampil itu, mboten purun, izin jadi ini. Dijarno mawon, ampun dimarahi, ampun dimarahi. Berarti dia meneladani Sayyidina Utsman ibnu Affan. Masya Allah. Jadi rasa malu itu, apalagi sekarang, Pak, itu modal, Pak. Modal utama rasa malu itu. Sekarang ini rasa malu ini hampir terkikis. Masya Allah. Nah, beliau masuk Islam di usia kira-kira 34 tahun atas ajakan Abu Bakar. Jadi keduanya ini mulai bersahabat sejak ini, Pak, sejak remaja. Ya maklumlah karena sifatnya mirip, lembut gitu, sehingga cocok. Nah, Utsman ini menjadi orang laki-laki keempat yang masuk Islam setelah Ali. Ya, karena Ali ini waktu itu ikut Nabi. Kemudian Zaid bin Harithah, yaitu budaknya Nabi yang kemudian diambil anak, diangkat menjadi anak. Dan yang ketiga Abu Bakar, baru yang keempat Sayyidina Utsman ibn Affan. Nah, waktu menikah dengan Ruqayyah itu usianya sudah 37 tahun, Pak. Bayangkan. 37 tahun. Sedangkan Ruqayyah, putri Nabi, itu sekitar masih 12 tahun. 12 tahun. Dan perlu kita ketahui bahwa di usia 37 tahun itu Sayyidina Utsman belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Oh, kok jarene akeh sing ngejar kok gak payu gitu. Bukan ndak laku, Tetapi karena pemalunya itulah, Masya Allah, karena pemalunya itulah mungkin, Pak, mungkin ini. Karena pemalunya itu izin, Pak. Badhe ngomong niku izin. Bad mau mulai itu ndak berani. Jangankan ngomong, "Mbak, aku cinta padamu." Lawang mau kenalan saja malu, Pak, apalagi ngomong cinta, ndak berani. Sampai umur 37 tahun, Masya Allah. Menikahnya umur 37 tahun. Lagi-lagi kalau panjenengan punya anak pemalu, wis umur bolak-balik ditakoki, wis duwe calon apa durung? Meneng ae gak dijawab, gak dijawab. Berarti niru Sayyidina Utsman. Niru Sayyidina Utsman. Tunggu nanti sampai umur 37 tahun kok wani-wani dhewe. Wani ngomong. Masya Allah. Nah, sekarang kita ikuti bagaimana Sayyidina Utsman ini awalnya bagaimana kok bisa naksir sinten wau? Pertama sinten istrinya? Ruqayyah. Sekarang kita ikuti. Sekaligus panduan bagi orang-orang yang punya sifat pemalu ini, Pak. Masya Allah. Beliau itu mempunyai bibi dari ibunya. Namanya
Saudah binti Khuraizi. Saudah binti Khuraizi. Yang biasanya dijadikan curhat. Jadi rata-rata memang orang pemalu itu curhatnya bukan kepada sesama laki-laki itu, kepada wanita yang dianggap dekat. Jadi bibinya namanya Saudah binti Khuraizi. Biasanya di niku tempat curhatnya. Suatu saat ini sebelum kenabian, Pak. Sebelum kenabian. Beliau curhat kepada bibinya. Wahai bibi, bagaimana pendapatmu tentang Ruqayyah binti Muhammad? Bagaimana pendapatmu tentang Ruqayyah binti Muhammad? Kata bibinya, la'allaka tuhibbuha ya Utsman. Bahasa apa artinya? Sepertinya engkau mencintainya wahai Utsman. Nek basa kene ganti, Pak. Ayo naksir ya. Naksir ya. Nah, kira-kira begitu bahasa pendeknya itu. Utsman pun menjawab, benar wahai bibi. Lalu Saudah ini ini memberikan saran, Pak. Kalau begitu segeralah engkau pinang. Takut keduluan yang lain. Masya Allah. Kata Sayyidina Utsman, wahai bibi, saya itu agak deg-degan kalau ketemu Muhammad. Saya itu deg-degan kalau ketemu Muhammad. Padahal sudah kenal nih, Pak. Dalam bahasa kita itu nervous. Begini saja. Saya akan berdagang dulu. Setelah pulang dari dagang, saya langsung menuju ke Muhammad. Sehingga mboten gak spiro izin, ada alasannya, baru datang terus bertamu, ada alasannya. Masya Allah. Nah, saya dulu itu gini, Pak. Mohon maaf, saya cerita saya dikit. Saya dulu itu tidak pernah diajari orang tua salaman, itu tidak pernah. Saking desone kula niku. Bapak saya, mak saya itu ngajari salaman tidak pernah. Sekolah ya sebludas ngono ae sakar dhewe. Sehingga kalau hari raya itu saya di rumah, kan sudah ketemu bolak-balik. Mau salaman minta maaf itu izin. Sehingga saya dulu kalau pulang sholat Idul Fitri di sini baru pulang. Nah, itu kan kalau baru pulang terus salaman kan mboten izin. Gitu dulu itu. Ini sama ini dengan Sayyidina Utsman ini. Kalau baru datang terus bertamu itu gak sepiro sungkan. Masya Allah. Nah, waktu itu perjalanan dagang kan masih lama, Pak. Masih 3 bulan atau 4 bulan itu. Pergi ke Syam itu 1 bulan. Nanti prosesnya di sana 1 bulan. Kembalinya juga 1 bulan. Semakin mendekati pulang, semakin deg-degan ini. Sementara hatinya terus berbunga-bunga. Ruqayyah gitu yang dipikir. Ruqayyah. Ternyata begitu sampai Mekah, bagaikan mendengar petir. Nah, terusannya di siang hari. Bagaikan mendengar petir di siang hari. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ruqayyah yang sangat didambakan itu sudah ada yang mendahului. Sudah ada yang mendahului. Siapa, Bu? Siapa yang mendahului? Kan kemarin sudah saya sampaikan. Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab. Masya Allah. Sudah dinikahkan, Pak. Tapi belum satu rumah. Bahkan adiknya juga, yaitu Ummu Kulsum, sudah dinikahkan juga dengan adiknya Utbah, namanya Utaibah bin Abi Lahab. Masya Allah. Makanya Pak, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama, apa? Aku diambil orang, cepet-cepetan. Masya Allah. Jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang. Lalu bibinya pun bilang, bibinya, loh kan dulu sudah saya bilang,
Aku sudah nasihati. Kenapa engkau tidak datang duluan? Lalu kata Sayyidina Utsman, ya sudahlah, mungkin belum rezekiku. Nanti kan ada lagi katanya. Masya Allah. Nah, dua-duanya diambil ya Pak. Adiknya juga sudah diambil ya. Tetapi sebagai manusia biasa, beliau pun kecewa. Ya, kecewa. Nah, supaya tidak begitu kroso kecewaan itu, kalau sekarang itu segera move on, ya, segera move on. Beliau kemudian semakin menyibukkan diri dalam hal dagang, bisnis. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan punya teman yang lagi patah hati, ampun diomongi, wes gak usah dipikir, gampang ngomong itu Pak, nggih. Tapi angel bagi dia. Nek ngomong gak usah dipikir, mesti tambah dipikir. Itu otak manusia begitu. Jangan memikirkan gajah, mesti mikir gajah. Tapi kalau dialihkan, coba kamu bayangkan, mari mikir gajah nggih. Coba kamu bayangkan Monas, gajahnya hilang sudah. Masya Allah. Jadi kalau ada temannya yang lagi patah hati, diajak futsal ya. Nek gak kuat futsal nggih, gowes bareng. Dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang menyibukkan. Jadi Utsman ibnu Affan ini kemudian lebih menyibukkan diri atau lebih giat dengan berdagang atau berbisnis. Kalau biasanya beliau ke Syam itu sekitar 3 bulan sudah kembali, maka mulai saat itu bisa 6 bulan Pak. Perjalanan dari Mekah ke Syam 1 bulan. Beliau ke sana, di sana sampai 2 bulan, 3 bulan, baru kembali lagi. Supaya mboten eling Ruqayyah. Supaya mboten eling Ruqayyah. Masya Allah. Nah, suatu malam beliau bermimpi. Ada seseorang yang dalam mimpinya itu menyuruh begini. Ayuhan niyam, ajibu fa inna Ahmad kharaja min Makkah. Wahai orang-orang yang tidur, sambutlah karena sesungguhnya Ahmad telah keluar dari Mekah. Beliau belum bisa menangkap kalimat ini, tetapi beliau penasaran apa yang terjadi di Mekah. Apa yang terjadi di Mekah. Sehingga beliau langsung berkemas-kemas untuk kembali ke Mekah. Padahal belum jadwalnya pulang. Kalau biasanya 6 bulan, itu baru 4 bulan atau 5 bulan sudah mau pulang. Nah, sesampainya di Mekah, sinten kira-kira sing dijujuk Pak? Sinten wau? Bibinya, bibinya. Saudah binti Khuraisy. Saudah binti Khuraisy, bibinya. Bibinya juga penasaran, loh, lah kok semulih? Biasanya rada suwi, kira-kira begitu. Wahai bibi, aku bermimpi begini dan begini. Saya bermimpi yang tadi saya sampaikan. Masya Allah. Apakah ada sesuatu yang terjadi di Mekah? Lalu Saudah ini mengatakan, ada seorang yang soleh, baik hati, dan juga dekat denganmu. Dia adalah seorang nabi. Masya Allah. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, siapa dia? Yaitu Muhammad. Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Begitu mendengar kata Muhammad, hatinya ini senang, gembira. Apa malih? Bahagia. Apa bedanya itu? Senang, gembira, bahagia. Takon tanya guru bahasa Indonesia Pak, ampun tanggal keluar. Masya Allah. Begitu gembiranya, dia sudah tidak mikir barang dagangannya, bisnisnya buat sepira dipikir. Apalagi Ruqayyah sudah nggak dipikir. Masya Allah, sudah nggak mikir Ruqayyah. Lalu yang dipikir hanyalah bagaimana saya ini menjadi orang yang mencintai Nabi itu dan Nabi itu mencintai saya. Masya Allah. Jadi yang dipikir bagaimana supaya saya ini menjadi orang yang dicintai Nabi dan saya juga mencintai Nabi.
Maka kemudian beliau ini segera datang ke rumah sahabatnya. Sinten kira-kira Pak? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Untuk apa? Jawabannya adalah setelah yang satu ini. Sampai di situ dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.